para pebisnis, selamat datang di Jubileo Talk Show. Nah, buat hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik nih ya, Mas Idam. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu, betul. Karena biasanya kan Jubileo Talk Show ini dibawain sama host yang wanita-wanita. Wanita-wanita, sekarang ada muka seorang pria di Jubileo Talk Show yang mungkin para bisnis juga asing nih. Jadi boleh silakan Nisa. Oke, nah Jubileo Talk Show hari ini akan dipandu oleh aku, Anissa Okta, dan rekan aku. Saya Idam Ardi. Dan hari ini kita akan ngobrolin apa nih, Mas Idam? Hari ini kita akan ngomongin seputar komunitas, jadi peran komunitas di industri bisnis lah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin komunitas kan pasti ya relate-nya sama manusia lah ya. Kita manusia butuh untuk bersosialisasi gitu. Nah ini kita ada topik yang lumayan menarik lah. Oke, langsung aja kali ya kita. Boleh. Sebutkan topiknya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah peran komunitas untuk eskalasi bisnis. Nah, pas banget karena hari ini kita akan mengundang narasumber dari salah satu komunitas di Indonesia nih. Langsung aja panggil ya. Oke. Langsung aja kita panggil Pak Juanda dari iCommunity. Silakan. Selamat datang. Thank you. Iya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya, gimana nih Pak Juanda perjalanannya dari sini? Wah, luar biasa. Macet? Enggak, aman-aman. Aman ya. Oke. Pak Juanda boleh di tengah? Oh, siap. Oh, jadi saya center banget ya. Oke. Paling gini sih Pak Juanda, sebelum kita masuk ke inti topiknya ya. Ya. Aku mau iseng aja nih nanya sedikit Yes. deh gitu. Kalau misalnya perspektif dari Pak Juanda sendiri soal Jubileo itu sekarang ataupun kedepannya gimana nih? Oh, kalau saya lihat sih keren banget ya, kan tagline-nya omni channel ya. Nah, jadi memang kebetulan saya juga digital marketer dan kan saya juga ada digital marketing agency di mana ya biasa saya memberikan konsultasi kepada klien-klien saya untuk bisa bergerak di berbagai macam lini bisnis. Nah, jadi dengan adanya mungkin dari Jubileo ya ini pasti akan sangat membantu sekali. Relate lah ya. Relate banget. Oke, baik. Ya, mungkin sebelum itu kira-kira backgroundnya Pak Juanda dan juga Pak Juanda nih datang sebagai apa nih? Oke, jadi teman-teman, nama saya Juanda Rokelim, saya adalah founder dari iCommunity.id. Ya, iCommunity.id adalah sebuah platform komunitas pebisnis dan profesional. Nah, jadi hari ini saya sebagai founder dari iCommunity. Oke, menarik ya. Pak Juanda sebagai founder, boleh dong Pak diceritain ketika perjalanan awal membangun komunitas iCommunity ini, kira-kira berangkat apakah ada keresahan dari teman-teman pebisnis yang nantinya harus disediakan sebuah wadah komunitas untuk memfasilitasi mereka untuk networking atau bagaimana nih Pak? Nah, betul banget. Jadi kalau dirunut ke belakang gitu kan, tadi saya bilang saya di sini sebagai founder iCommunity kan, tapi di samping itu juga kan saya punya digital marketing agency di mana saya menangani corporate. Nah, biasanya di dalam setiap corporate yang tadi saya bilang, saya mendorong mereka untuk omni channel, dan salah satu channel yang kita buat adalah komunitas, baik komunitas reseller, baik komunitas dropshipper, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, yang menjadi problem adalah ketika kontrak kita sudah selesai, nah komunitas ini biasanya nggak ada yang handle dari klien, gitu kan? Nah, begitu saya pindah ke corporate yang lain, saya bikin komunitas lagi, nah biasanya komunitas yang tadi pindah nih, ikutan ke sini gitu kan? Nah, begitu terus akhirnya saya pikir daripada saya bikin berulang terus ya kan, dan nggak ada yang ngurus, dan juga di satu pihak juga ada beberapa corporate yang memang mau pakai jasa saya tapi mungkin budgetnya nggak masuk gitu ya. Nah, jadi ya udahlah, saya gabungin aja satu, di mana ini satu komunitas yang memang benar-benar saya yang
handle gitu, benar-benar saya yang handle, benar-benar saya yang dedicatein waktu saya untuk ngebangun komunitas ini. Nanti klien-klien saya ataupun perusahaan-perusahaan yang bukan klien saya gitu kan, mereka tinggal tap in aja ke dalam komunitas ini. Karena di komunitas ini kita bentuk dengan tagline-nya itu adalah share network, grow network, berbagi relasi, perbesar rezeki, seperti itu. Oke, berarti berangkatnya itu dari keresahan Pak Juanda kalau misalnya create komunitas tuh memang harus ada yang handle ya, dari sekian banyak itu memang harus ada yang handle dan harus ke manage ya, well manage gitu. Oke, nah kalau misalnya dari program-program yang ada di iCommunity itu sendiri, kira-kira ada apa aja tuh Pak Juanda? Nah, activity kita sebut sebagai micro. M-nya itu adalah meeting, interact, collaborate, dan refer a business opportunity. Nah, jadi dari micro itu kita bikin 6 kegiatan. 6 kegiatannya itu ada webinar, itu iCommunity Level Up Club setiap hari Kamis 19.30. Ya, Jubilio kan pernah ngisi juga di sana gitu kan. Kita saling kolaborasi, itu salah satu bentuk kolaborasi itu yang tadi micro C-nya gitu ya. Nah, habis ke iCommunity Level Up Club itu kita bawa mereka ke lebih intimate, itu kita sebutnya sebagai iCommunity Business Matching. Nah, itu biasanya pertemuan antara maksimal 10 sampai 15 peserta saja supaya lebih intimate gitu ya, lebih bisa saling mengenal bisnisnya masing-masing. Nah, ketika mereka sudah saling mengenal, pasti nggak cukup tuh waktunya. Biasanya karena business matching kita cuma maksimal 1 jam. Jadi kalau mereka, kayaknya saya tertarik deh dengan bisnis kamu. Nah, itu lanjut ke pertemuan berikutnya namanya iCommunity one-on-one meeting. Nah, setelah one-on-one meeting, mereka lebih kenal lagi, akhirnya mereka ke tahap yang keempat, refer a business. Jadi iCommunity refer a business, kemudian ada company visit, dan terakhir ada annual summit. Nah, annual summit kita nanti akan ada di 25 Februari nanti. Oh gitu. Sekaligus ulang tahun juga iCommunity. Oh iya. Selamat ulang tahun. Ya. Kita bulan ini 1 tahun loh. Bulan ini 1 tahun? Yes. Oke, 1 tahun itu harusnya sih udah ada yang udah bisa jalan. Iya, kita udah banyak deal-deal yang terjadi antar sesama member. Oke. Menarik. Oke, mungkin selain program itu sendiri, kira-kira kalau menurut Pak Juanda ya, peran komunitas nih, let's say lah 15 sampai 20 tahun ke depan. Yeah. Kira-kira komunitas ini masih relevan nggak sih di Indonesia lah khususnya? Oh, pasti dong, apalagi kalau ngomongin Indonesia. Indonesia itu ada slogan makan nggak makan asal kumpul gitu kan, berkumpul. Kita tuh memang makhluk sosial kan, namanya manusia itu adalah makhluk sosial dan udah pasti berkomunitas, berkerumun udah pasti deh seperti itu. Dan kalau dibilang bahkan bukan cuma sekitar 10, 15, 20 tahun ke depan, ini dirunut ke belakang pun sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang berusia seratusan tahun. Betul. Ya kan, contoh kayak saya di Lions Club. Di Lions Club itu komunitasnya udah like 105 tahun seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi komunitas yang related dengan bisnis itu kayak komunitas Harley Davidson, ya kan, itu juga udah berpuluh-puluh tahun dan masih tetap di situ. Dan suatu bisnis kalau dia memiliki sebuah komunitas yang menunjang bisnisnya, itu bisa disebut sebagai kayak unfair advantage-nya dia. Jadi suatu keuntungan yang nggak dimiliki oleh kompetitor. Karena bikin komunitas itu nggak gampang. Betul, iya. Apalagi kalau sekarang sih mungkin karena ada penambahan platform kali ya, ke digital, ada online segala macam, jadi lebih dimudahkan. Nah, kalau pandangan Pak Juan sendiri, kira-kira kalau terkait platform digital ini untuk komunitas itu lebih memudahkan atau bagaimana sih? Oh iya dong, apalagi di era disebutnya sekarang Society 5.0, ya, di mana setiap orang itu sudah, kalau dibilang itu hyper connected ya. Hyper connected itu ya, kalau zaman dulu kita mau ketemu sama orang, ada yang namanya disebut sebagai 6 degree of separation. Jadi kalau misalnya saya mau ketemu sama Mas Idam nih, saya bisa ketemu 1 orang dulu, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, baru bisa ketemu Mas Idam. Zaman dulu, sebelum adanya teknologi, sosial media dan segala macam. Nah, dengan adanya sosial media, teknologi dan segala macam, sekarang udah nggak perlu 6, langsung ketemu. Saya tinggal search bisa di search di Google, bisa search di Facebook, bisa search di LinkedIn dan segala macam. Langsung connect dan langsung bisa menyapa, langsung bisa interaksi. Nah, jadi
kita itu sekarang sudah yang hyper connected. Kita bahkan ternyata kenal ya seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi itu semakin memudahkan. Oke, berarti pastinya dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang tentunya memudahkan kita untuk saling terkoneksi ya. Betul dong. Satu sama lain. Nah, tadi kan Pak Juanda udah sempat jelasin nih tentang program-program iCommunity yang ternyata lumayan beragam. Nah, berarti Pak Juanda udah ketemu dong dengan beberapa kategori-kategori pebisnis. Biasanya yang ada di dalam iCommunity ini kategori bisnis apa sih Pak? Ya, kita sih multi kategori ya, beragam banget karena kita menampung semuanya. Artinya apa? Kalau sekarang kita mungkin punya 100 kategori, tiba-tiba nanti ada kategori bisnis baru masuknya, kita tinggal masukin. Karena salah satu visi dan misi kita itu adalah merangkul semua kategori. Jadi di dalam iCommunity nggak ada yang namanya kayak sikut-sikutan, nggak ada yang namanya aduh nanti ini member saya nggak keluar, nanti member saya direbut oleh komunitas lain, nggak ada. Jadi iCommunity coba untuk merangkul semuanya, karena kita apalagi di zaman sekarang kalau kita udah bukan eranya lagi terlalu berkompetisi seperti itu, tapi eranya adalah kolaborasi. Jadi semakin banyak kita berkolaborasi, ya kan, semakin banyak kita bergandengan tangan, komunitas kita masing-masing sama-sama besar seperti itu. Oke. Nah, kita ngomongin 2023 deh, Pak Juan. Kira-kira kalau di 2023 ini kan kita ada kekhawatiran untuk resesi. Ini benar. Nah, kalau dari Pak Juan sendiri di perspektif iCommunity ini, bagaimana ngelihat komunitas ini bisa terus berkembang di iCommunity? Ya, kalau dibilang 2023 resesi, kayaknya kita nggak melihat itu ya. Kita kalau bisa dibilang iCommunity melihat 2023 ini dengan optimis ya. Nah, kenapa? Kita bisa lihat kok, misalnya kayak kemarin ada salah satu brand roti ya kan, kalau nggak boleh sebut nama gitu ya. Begitu kasih promo 45% gitu kan, tiba-tiba yang beli itu buying power tuh masih ada. Ya kan, buying power tuh masih ada. Indonesia itu bisa dibilang kan, apalagi kalau dari hasil report keuangannya kan juga belum menyatakan resesi gitu kan. Nah, jadi kita sih nggak menganggap ini resesi kan, cuma memang mungkin beberapa bisnis akan rada tenggelam, tapi di satu sisi lain yang lain naik. Ya, saya sangat beruntung 2020 sampai 2022 kemarin saat pandemi banyak bisnis yang turun, ya digital marketing saya naik. Kenapa? Karena itu tadi orang berlomba-lomba untuk go digital, kayak begitu. Oke, berarti ada program sendiri di iCommunity untuk antisipasi resesi ini? Ya, itu programnya yaitu kita bergandengan tangan, kita saling support. Jadi misalnya, kita kan jadi bantuin orang untuk bisnisnya dia. Contoh kayak kemarin ada terjadi kolaborasi antar sesama member kita, ya kan? Ini UMKM penyedia kopi, yang satu lagi adalah marketplace untuk Videotron. Ternyata ini bisa dikawinkan loh. Nah, dengan mereka digabungkan, dikolaborasikan, kan ternyata sama-sama mendatangkan omset untuk dua-duanya. Jadi itu yang kita dorong seperti itu. Oke, berarti kalau kita bisa recap sedikit nih dari ceritanya Pak Juanda, iCommunity ini hadir sebagai solusi ya Pak Juanda untuk para pebisnis, dan tentunya tetap mengutamakan solidaritas dan juga bahu-membahu bersama para membernya. Nah, Pak Juanda tadi kan udah sempat ngobrolin tentang ada bisnis yang memang terdampak ketika pandemi dan juga turun. Nah, kira-kira biasanya problem apa sih Pak yang pernah dihadapi oleh para member-member bisnis ini dalam mengembangkan bisnisnya mereka tentunya? Nah, biasanya yang terdampak itu adalah mereka yang tidak siap, kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena contoh lah ya, kemarin saya 2020 itu banyak membantu para developer dunia properti. Jadi developer dunia properti itu kan kalau yang zaman konvensional mereka hanya mengandalkan pameran, in-house dan segala macam, dan banyak dari mereka belum siap secara digitalnya. Nah, makanya waktu itu saya kebanjiran order untuk bantuin mereka go digital, pemasaran melalui sosial media dan segala macam. Dan begitu juga dengan pebisnis-pebisnis. Saya dalam setahun terakhir ini ketika mengembangkan iCommunity, saya muter-muter nih, saya udah muter-muter ke beberapa kota di Jawa, dan kebanyakan itu problemnya kurang lebih sama. Mereka terdampak karena tidak siap.
Kenapa? Karena mereka bisa dibilang zona nyaman ya. Oh, bisnis saya sudah seperti ini, menghasilkan banyak dan segala macam. Tiba-tiba kena pandemi di mana kebiasaan-kebiasaan mereka itu sudah tidak bisa dilakukan lagi, dan mereka nggak punya waktu dan nggak punya pengalaman, nggak punya sumber daya untuk shifting. Nah, jadi itulah yang banyak terdampak. Nah, dengan adanya iCommunity ini ya kita harapkan kita bisa saling membackup lah seperti itu. Contoh misalnya kalau dia nggak sanggup bayar saya gitu kan untuk yang kelas digital agency-nya, nanti ada teman-teman yang mungkin kelasnya ada di bawah yang kita bisa referensikan. Jadi kayak saya sendiri pun ya memang kalau bukan market saya juga nggak akan menyesal ataupun nggak akan rugi gitu ya untuk mereferensikan ke level-level yang di bawahnya yang sesuai budget seperti itu. Oke, itu berarti termasuk solusi ya dari betul. Kalau feedback sendiri Pak Juan, kira-kira sejauh ini dari pebisnis atau komunitas yang udah join di iCommunity, feedbacknya apa tuh? Bagus banget. Saya ini berasa kayak kita menolong jiwa-jiwa yang lagi galau gitu ya. Dan kemarin kita juga baru saja dari Bali kita mengadakan pertemuan dari beberapa komunitas seperti dari INTI, perkumpulan INTI itu Indonesia Tionghoa, terus juga ada Nawacita Pariwisata Indonesia, terus juga ada dari beberapa komunitas lain. Ya kita bertujuan gimana kita mengangkat kembali pariwisata Bali, karena itu juga mereka juga cukup terdampak ya, apalagi dari sektor pariwisata tersebut. Seperti itu. Kalau segmennya iCommunity ini kan pebisnis ya, sama profesional dan sebagainya itu. Dominan tuh berarti pebisnis ya? Pebisnis. Kalau yang kayak profesional kayak guru, dokter dan sebagainya. Kalau kayak profesionalnya yang not profit gitu ya, contohnya kayak guru, itu sebenarnya nggak ada sih. Tapi kalau misalnya business ownernya punya les-lesan, business ownernya punya tempat kursus, nah itu ada. Oke, berarti tadi udah sempat dijelasin ya. Ternyata kalau dari iCommunity ini mayoritas membernya adalah para pebisnis. Tersebar di mana aja sih Pak member-member iCommunity ini? Karena tadi kalau udah sempat didengar itu pernah ada di Bali, di Surabaya. Nah, ada di luar negeri juga? Ada. Jadi kita puji syukur, makanya tadi dibilang ini kita juga amazed gitu ya. Dalam waktu 1 tahun ini kita sekarang sudah hampir 400 anggota. Itu tersebar di 10 kota di Indonesia dan ada di 3 negara. 3 negaranya itu ada di Indonesia, Singapura, sama Malaysia. Ya, Indonesia, Singapura, Malaysia. Nah, mereka pun orang-orang di sana siap gitu. Artinya apa? Kamu kalau mau buka perusahaan di Singapura, sini. Nanti saya bisa bantu apa segala macam. Bahkan kekeluargaannya itu kuat banget jadinya gitu. Ya kan, artinya waktu kemarin kita bikin business matching di Singapura, ya baru pertama ketemu, akhirnya udah nanti kita ajak muter-muter keliling Singapura, kulineran dan segala macam. Jadi ada brotherhood-nya juga gitu. Dan memang impian kita itu nanti adalah seperti ini misalnya. Orang Jakarta ke Singapura, dia tinggal buka website kita. Ya nanti mereka akan ketemu dengan member-member kita yang dari Singapura, melakukan business matching, langsung connect. Nanti misalnya orang Malaysia pergi ke Surabaya, dia tinggal buka website kita, business matching dengan orang-orang Surabaya, dan langsung connect. Seperti itu, tujuannya seperti itu. Mempermudah ya para bisnis ya. Ini tujuannya iCommunity memang mulia sih. Kalau misalnya kita ngomongin ke depannya nih, Pak Jun, ini kan berarti masih Southeast Asia ya? Southeast Asia masih Indonesia, Singapura, sama Malaysia. Nah, ke depannya itu akan expand ke Eropa kah? Atau? Iya, mau ya kan? Karena kalau dilihat makanya tadi saya bilang roadmap iCommunity itu sebenarnya ada 3 tahap. Pertama itu menghubungkan para pebisnis di seluruh Indonesia, awalnya. Oke. Yang kedua, pebisnis di Indonesia dengan diaspora Indonesia di seluruh dunia. Dan yang ketiga baru pebisnis Indonesia dengan orang-orang asing. Gitu. Nah ternyata begitu kita launching dalam beberapa bulan aja, udah sampai tahap yang ketiga gitu loh. Dan ya kita bersyukur salah satu member kita juga ada yang di Amerika, ya kan. Tapi itu kan masih paling 1-2 orang doang seperti itu. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri sesi talk show ya, Pak Juan ya, kira-kira ada nggak nih
tips mungkin dari Pak Juan untuk para pebisnis ya, yang sedang menonton juga, yang sedang mengalami struggling lah dalam bisnisnya gitu. Kira-kira kalau misalnya join ke iCommunity akan dapat apa? Dan kira-kira tipsnya juga apa tuh? Oke, jadi kalau tips di dalam iCommunity itu ada satu tips namanya ICO. Apa itu? Kan kayak iCommunity ya. iCommunity kan depannya ICO kan. Nah, I yang pertama adalah insight. Insight itu bisa insight dipisah kan. Insight artinya dalam pandangan. Artinya kalau misalnya kita mau dapat peluang-peluang, ya Anda sebagai para pebisnis harus nongol dong, harus muncul, harus networking, ya jangan di rumah aja ya. Kalau Anda di rumah aja ya siapa yang mau kenal gitu. Nah, Anda harus beredar di mana-mana gitu kan. Anda harus beredar di mana-mana, harus banyak orang yang tahu siapa Anda ya. Karena nggak guna Anda kenal siapa, yang guna adalah siapa yang kenal Anda gitu kan. Betul. Karena kan kayaknya kalau saya kenal presiden ya saya kenal gitu. Tapi presiden kenal Anda nggak? Nah, itu yang penting. Kalau kenal sih kenal ya. Kenal. Nah, jadi Anda harus insight, harus beredar di mana-mana, harus banyak orang yang tahu Anda. Oke? Nah, tetapi bukan cuma sekedar insight, tetapi insight yang satu kata itu artinya punya wawasan. Percuma Anda beredar di mana-mana tapi nggak ada value yang bisa Anda beri, nggak ada wawasan yang bisa Anda bagikan, ya Anda akan dianggap ini mah orang kemana-mana tapi cuma begini doang gitu, nggak ada gunanya gitu kan, ya nggak guna juga gitu. Tapi Anda punya wawasan, nggak kelihatan juga nggak guna gitu. Nah jadi ini harus sepaket, Anda harus kelihatan dan Anda harus punya wawasan yang bisa dibagikan. Itu. Yang kedua adalah create trust. Nah, jadi yang namanya pebisnis ya kita semua berdasarkan kepercayaan. Sekecil apapun kepercayaan harus kita bangun, ya kan? Dan untuk membangun sebuah kepercayaan itu nggak mudah dan butuh waktu. Nah, oleh karena itu Anda harus berproses menciptakan trust tersebut. Nah, kalau Anda sudah insight, sudah create trust, baru yang ketiga pasti opportunity datang kepada Anda. Anda nggak usah cari deh, saya udah praktekin dari 2015 sampai dengan sekarang, perusahaan digital marketing saya itu bisa dicek, nggak pernah sekalipun nawarin jasanya. Kebanyakan diminta. Tolong dong bantuin saya di training karyawan saya. Tolong dong bantuin perusahaan saya untuk go digital dan segala macam. Nah, saya nggak pernah nawarin duluan. Nah, kenapa? Karena itu adalah hasil dari saya sering nongol di mana-mana, saya berbagi wawasan saya tentang digital marketing, saya bantuin orang walaupun nggak dibayar pun saya bantuin, ya kan? Akhirnya saya bisa panen ya di tahun 2020 kemarin, ya kan? Artinya banyak sekali order yang masuk dan segala macam. Itu dari ICO, insight, create trust, dan opportunity. Seperti itu. Oke, nah karena biasanya kan para pebisnis yang mungkin baru mulai bisnis, biasanya itu mereka struggling, dan ketika merasakan struggling itu mereka nggak tahu nih harus apa nih. Nah, mungkin dengan adanya iCommunity itu bisa diskusi, bisa memecahkan masalah dan sebagainya gitu. Kan ya, Nah, makanya tadi saya bilang kalau Anda lagi pusing ya, lagi struggling bisnisnya, jangan berdiam diri di rumah. Kenapa? Karena Anda nggak akan ketemu jawabannya. Ya, Anda harus keluar, tanya orang, cari masukan, ikut seminar, ya kan, cari perspektif lain gitu. Karena Anda nggak bisa, ada satu quote gini, Anda nggak bisa menyelesaikan satu masalah dengan level saat Anda menciptakan masalah tersebut. Betul. Iya kan? Masalahnya Anda pikirin sampai jenggotan juga nggak akan kelar karena otaknya belum nyampe, iya kan? Karena ilmunya belum ada. Nah, untuk itu ya Anda harus keluar cari ilmu itu di mana. Betul. Ya kan? Mau ikut seminar, kayak ikut workshop, kayak ikut komunitas, kayak apapun lah. Yang pasti ada jawabannya bukan di rumah Anda, tapi di luar gitu. Cari. Betul. Karena seperti ada quotes juga nih tadi, guru yang terbaik itu sebenarnya bukan dari pengalaman sendiri, tapi dari pengalaman orang lain. Ya, betul. Gitu. Cari orang itu. Iya kan? Supaya dia mau sharing gitu kan. Nah, kalau Pak Juan sendiri kira-kira Pak Juan setuju nggak sih bisnis itu, kan ada yang bilang bisnis itu bakat. Nah, mungkin kalau misalnya bisa kita counter nih, selain bakat itu enggak lah, bisnis bukan bakat ya kan. Kalau saya bilang adalah bisnis itu ya persiapan bertemu dengan peluang. Ya kan, persiapan ketemu sama peluang. Ya kalau misalnya kita dapat peluang, ya kan,
nggak ada persiapan, lewat bisnis tersebut ya. Tapi kalau kita udah lakukan persiapan, peluangnya nggak dapat juga gitu. Nah jadi bisnis itu kalau menurut saya bukan bakat. Kenapa banyak orang berbakat tapi bisnisnya nggak jalan juga tuh? Nah tapi apa? Ya tadi dia nggak ada persiapan, nggak dapat peluangnya. Nah untuk bisa persiapan ini itu butuh konsisten dan persisten. Benar. Nah jadi kadang persiapan itu bukan cuma sehari 2 hari loh, bisa mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Iya, beda-beda ya. Iya, tergantung hokinya lah juga ya kan. Nah jadi kadang kita merasa kok saya sudah seperti ini, nggak menghasilkan dan segala macam. Padahal itu baru tahap persiapan. Nah ketika kita sudah persiapan, tiba-tiba ada satu peluang jebret. Nah itu booming deh baru seperti itu. Nah kalau di dalam dunia startup katanya ada yang namanya J curve gitu kan, kurva J gitu kan. Artinya begitu dari sini turun. Mungkin begitu turun Anda udah stres gitu, aduh ini nggak ada hasil dan segala macam. Padahal Anda baru persiapan gitu, persiapan untuk tinggal landas gitu. Begitu ketemu satu titik inflection point-nya, langsung naik. Nah itu yang kita nggak pernah tahu tuh kapan tuh titik itu tuh. Nah, justru itu turning point-nya ya. Betul. Nah itu makanya butuh persisten. Betul. Persisten dan konsisten. Konsisten itu penting. Ya. Oke, pebisnis. Terakhir nih, mungkin aku boleh minta satu kata deh. Ya. Satu kata dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, yang menggambarkan iCommunity ini. Oke. Kira-kira apa Juan? Ya, iCommunity, share network, grow network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Oke, sebelum kita tutup talk show hari ini nih, Pak Juanda, tadi kan udah sempat dijelasin ya tentang iCommunity itu seperti apa, benefitnya yang didapatkan itu apa aja, dan juga tips-tipsnya nih buat para member untuk ngembangin bisnis mereka dengan adanya iCommunity. Boleh nggak sih Pak di-share buat teman-teman pebisnis yang nonton hari ini, cara untuk gabung iCommunity gimana nih Pak? Ya, kalau gabung tinggal akses aja di website kita, iCommunity.id ya, nanti di situ ada bagian registrasi. Anda bisa registrasi baik yang gratis maupun yang berbayar, karena kita ada ya paket-paket value-nya lah ya, seperti itu. Dan kita juga, kenapa kita creating gratis? Karena kita juga tetap mau membantu teman-teman, ya kan? Artinya siapapun tetap boleh bergabung dengan kita. Nah tapi tentu saja pasti nanti ada paketnya yang kalau misalnya berbayar pasti dia akan mendapatkan lebih banyak benefit. Betul. Intinya adanya iCommunity ini membantu para pebisnis yang memang membutuhkan networking ya. Betul, networking dan kolaborasi. Betul. Oke, itu aja kali ya para pebisnis ya. Mudah-mudahan tema kita pada hari ini membantu para pebisnis dalam memahami pentingnya nih sebuah komunitas, karena yang sudah dijelaskan Pak Juan tadi, komunitas ini akan terus relevan nih para bisnis gitu, jadi tidak akan tergoyangkan oleh zaman gitu ya, paling platformnya aja, betul ya saya. Platformnya beda-beda. Betul gitu, jadi ya gitu aja mungkin tema hari ini. Terima kasih Pak Juan sudah datang. Terima kasih, mudah-mudahan untuk iCommunity terus maju ya. Jadi para pebisnis juga boleh join dengan yang sudah disebutkan oleh Pak Juan tadi. Sekian mungkin ya, Nisa ya. Semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat ya buat para pebisnis. Kita pamit undur diri kali ya para pebisnis. Di sini aku Anissa Okta, Juanda Rovelin, saya Ida Mardi. Sampai jumpa di Jubelia Talk Show selanjutnya. Bye-bye.